Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa lagi dengan Pak Guru pada KPM PC yang ketiga. Pertemuan kali ini Guru akan menerangkan masalah perkalian dan pembagian bilangan bulat. Anak-anak sekalian, operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat adalah operasi yang sangat populer di lingkungan kita. Perkalian bilangan bulat, yang pertama kita akan pelajari perkalian bilangan bulat. Perkalian kita pandang sebagai operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Sebagai contoh, 3 kali 5. 3 kali 5 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5. Dengan maksud 3 kali 5 itu sebanyak 3 penjumlahan sebanyak 3 kali bilangan yang sama, yaitu 5-an. 3 kali 5-an. Sedangkan 5 kali 3 itu adalah 5 kali penjumlahan berulang bilangan 3-an sebanyak 5 kali. Walaupun 5 kali 3 hasilnya 15, 3 kali 5 juga hasilnya 15, artinya berbeda, hasilnya sama. 5 kali 3 itu adalah 3 tambah 3 tambah 3 sampai sebanyak 5 kali. Sedangkan 3 kali 5 adalah 5 tambah 5 tambah 5. Jelas anak-anak? Sekarang kita pelajari tentang sifat-sifat perkalian. Sifat-sifat perkalian ada bermacam-macam yang kalian telah pelajari di SD, misalnya sifat tertutup, sifat komutatif, sifat asosiatif, kemudian sifat distributif. Distributif ada 2 macam, yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan, distributif perkalian terhadap pengurangan. Kemudian perkalian juga memiliki yang namanya elemen identitas. Kita bahas masing-masing. Sifat tertutup. Apa artinya sifat tertutup? Sifat tertutup artinya perkalian bilangan-bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Jadi tertutup pada bilangan bulat. Jika ada 2 bilangan menghasilkan satu bilangan, misalnya bilangan A, bilangan B, ya, bilangan bulat A, bilangan bulat B dikalikan menghasilkan bilangan C, maka bilangan C juga bilangan bulat. Sebagai contohnya, 3 kali 5 sama dengan 15. 3, 5, dan 15 ketiganya merupakan bilangan bulat. Contoh lain, negatif 3 dikalikan 5 hasilnya negatif 15. Negatif 3, 5 dan bilangan negatif 15 itu juga merupakan bilangan bulat. Satu lagi, misalnya 3 kali negatif 5 hasilnya juga negatif 15. 3, negatif 5 dan negatif 15 semuanya merupakan bilangan bulat. Selanjutnya, sifat yang lain adalah sifat komutatif. Kalian sudah tahu semuanya bahwa komutatif artinya pertukaran tempat. Walaupun ditukar tempatnya, hasilnya tetap sama, yaitu A dikali B hasilnya sama dengan B dikali A, hanya tukar tempat. Contohnya, 3 dikali 5 hasilnya 15. 5 dikali 3 juga hasilnya 15. Maka 3 kali 5 sama dengan 5 kali 3. Itu menunjukkan sifat komutatif.
Contoh yang lain banyak. Misalnya contoh nomor 2, 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif 15. Negatif 5 dikali 3 juga negatif 15. Contoh yang 3, negatif 3 dikali 4 sama dengan negatif 12. 4 dikali negatif 3 sama dengan negatif 12. Contoh yang keempat, negatif kali negatif, negatif 3 dikali negatif 4 sama dengan 12. Negatif 4 dikali negatif 3 dibalik posisinya, hasilnya juga 12. Jadi A kali B sama dengan B kali A, menunjukkan sifat komutatif perkalian. Sekarang sifat asosiatif. Asosiatif adalah pengelompokan. A kali B dikelompokkan dulu, baru dikalikan C, hasilnya akan sama dengan A dikalikan kalau B kali C dikelompokkan terlebih dahulu. Contoh yang pertama, pengelompokan 3 kali negatif 4 kemudian dikalikan 5. 3 dikalikan negatif 4 sama dengan negatif 12, baru dikali 5. Negatif 12 kali 5 hasilnya negatif 60. Sekarang kalau pengelompokannya dibuat berbeda, 3 kali negatif 4 kali 5, negatif 4 kali 5 dikelompokkan sehingga 3 dikali negatif 20. Negatif dulu berasal dari negatif 4 kali 5. Negatif 20 dikalikan 3 hasilnya negatif 60. Jadi pengelompokan 3 kali negatif 4 dengan pengelompokan negatif 4 kali 5, hasil akhirnya juga negatif 60. Jadi negatif 3 kali negatif 3 dikali negatif 4 kali 5 itu akan sama dengan 3 dikali negatif 4 kali 5, hasilnya negatif 60. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Negatif 3 kali negatif 4 kali 5. Yang dikelompokkan negatif 3 kali negatif 4 dulu, negatif kali negatif positif 12, baru dikali 5, hasilnya 60. Kemudian negatif 3 nanti sekarang kita kelompokkan negatif 4 kali 5 dulu. Negatif 4 kali 5 hasilnya 20, negatif 20. Akhirnya negatif 3 dikali negatif 20, negatif kali negatif positif, 3 kali 20 60. Dengan demikian 3 kali negatif 4 kali 5 yang dikelompokkan 3 dengan negatif 4 dengan 3 kali negatif 4 kali 5 yang dikelompokkan negatif 4 dan 5, hasilnya sama, yaitu 60. Demikianlah sifat asosiatif perkalian. Selanjutnya kita pelajari tentang sifat distributif perkalian. Pertama, distributif perkalian terhadap penjumlahan. Contoh, bentuk rumusnya A dikali dalam kurung B tambah C, hasilnya akan sama dengan A dikali B ditambah dengan A dikali C. Contoh, 2 dikali dalam kurung 5 tambah 3. Kita operasikan dengan distributif, yaitu 2 kali 5 dulu, baru nanti ditambah 2 kali 3. 2 kali 5 hasilnya 10, 2 kali 3 hasilnya 6. 10 tambah 6 sama dengan 16. Beda dengan hasilnya akan sama dengan apabila yang dalam kurung diterselesaikan dulu. 2 kali 5 tambah 3, 5 tambah 3 sama dengan 8, jadi 2 kali 8 sama dengan 16. Artinya apa? Berlaku distributif ini 2 kali dalam kurung 5 tambah 3 itu hasilnya hasilnya akan sama dengan 2 kali 5 dulu, baru ditambah 2 kali 3. Ini penggunaan sifat distributif. Contoh yang kedua, 2 kali dalam kurung 5 ditambah negatif 3.
2 kali 5 dulu 10, 2 kali negatif 3 negatif 6, 10 ditambah negatif 6 sama dengan 4. Kalau ini 5 ditambah negatif 3 dulu hasilnya 2, baru 2 dikali 2 hasilnya juga 4. Demikian juga dan seterusnya. Sekarang distributif perkalian terhadap pengurangan hasilnya sama dengan tadi, hanya tadi dijumlah dulu, sekarang dikurangi. 2 kali 5 dikurangi 3, kalian bisa memperhatikan 2 kali 5 dulu hasilnya 10, 2 kali 3 hasilnya 6, 10 kurangi 6 sama dengan 4. Atau 5 dikurangi 3 dulu hasilnya 2, baru 2 dikalikan 2 sama dengan 4, sama hasilnya. Dengan demikian sifat distributif berlaku pada operasi perkalian terhadap penjumlahan ataupun pengurangan. Selanjutnya kita akan pelajari tentang elemen identitas atau unsur identitas. Kita lambangkan I. A suatu bilangan yang belum tahu dikalikan I identitas entah berapa nanti bilangannya, itu sama dengan bilangan identitas dikalikan A sama dengan bilangan itu sendiri. Sebagai contoh, nomor 1, 5 dikalikan 1 hasilnya sama dengan 1 dikalikan 5, yaitu 5, sehingga bilangnya 5 dikalikan 1 sama dengan 1 dikalikan 5, hasilnya bilangan 5 itu sendiri. Contoh yang kedua, 7 dikalikan 1 sama dengan 1 dikalikan 7, hasilnya tetap 7 lagi. Negatif 4 dikalikan 1 hasilnya juga sama dengan negatif 1 dikalikan negatif 4, hasilnya negatif 4 itu sendiri. Jadi elemen identitas perkalian adalah I sama dengan 1. Kenapa 1? Sebab bilangan berapa saja kalau dikalikan dengan 1 hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Sebagai contoh tadi 5 dikalikan 1 hasilnya tetap 5, 7 dikali 1 hasilnya tetap 7, negatif 4 dikali 1 hasilnya tetap negatif 4. Jadi 1 adalah elemen identitas dari perkalian. Selanjutnya pembagian bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat kita pandang sebagai operasi kebalikan dari operasi perkalian. Misalnya A dibagi B hasilnya C, itu terjadi apabila jika B dikalikan C sama dengan A. Atau misalnya bilangan P dibagi bilangan Q itu sama dengan R. Kenapa sama dengan R? Sebab Q dikalikan R hasilnya sama dengan P. Untuk lebih jelasnya coba kalian perhatikan contoh-contohnya. 10 dibagi 5 itu hasilnya sama dengan 2. Kenapa 2? Sebab 5 kali 2 hasilnya 10. Demikian juga 6 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 3. Kenapa dibagi negatif 2 hasilnya negatif 3? Sebab negatif 2 kali negatif 3 hasilnya positif 6. Contoh yang ketiga, negatif 6 dibagi 2 hasilnya negatif 3. Kenapa? Sebab 2 ini dikalikan negatif 3 hasilnya negatif 6. Demikian juga yang keempat, negatif 10 dibagi negatif 5 hasilnya 2. Kenapa? Sebab negatif 5 dikalikan 2 hasilnya negatif 10. Cara menyelesaikan perhitungan operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat untuk yang selanjutnya, silakan anak-anak simak penjelasan di dalam tayangan berikut.
Halo semua, jumpa lagi di Ruang Belajar. Setelah kita mempelajari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Pada operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat, terlebih dahulu kita harus tahu hasil dari tanda positif atau negatifnya. Misalnya pada operasi hitung perkalian. Jika positif dikali positif, maka hasilnya positif. Atau jika negatif dikali negatif, maka hasilnya juga positif. Jadi, apabila tandanya sama, positif kali positif atau negatif kali negatif, maka hasilnya akan positif. Nah, untuk tanda yang berbeda, misalnya positif dikali negatif atau negatif dikali positif, maka hasilnya akan negatif. Nah, jadi jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Itu tadi tentang perkalian. Untuk pembagian, caranya sama dengan perkalian. Jika tandanya sama, misalnya positif dibagi positif atau negatif dibagi negatif, maka hasilnya positif. Jika tandanya berbeda, misalnya positif dibagi negatif atau negatif dibagi positif, maka hasilnya negatif. Oke, agar lebih paham lagi, kita ke contoh soalnya. Di sini kakak sudah siapkan contoh soal perkalian dan pembagian. Namun sebelum kita kerjakan, kakak ingatkan bahwa cara mengerjakan soal perkalian dan pembagian adalah jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Tetapi jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Oke, kita ke contoh soal perkalian. Di sini ada negatif 3 dikali negatif 7. Nah, kita perhatikan tandanya. 3 tandanya negatif. 7 juga tandanya negatif. Karena tandanya sama-sama negatif, maka hasilnya pasti positif. Kemudian kita kalikan angkanya. 3 dikali 7 sama dengan 21. Maka jawabannya adalah positif 21. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 2 dikali 6. Nah, kita perhatikan tandanya. 2 tandanya positif. 6 juga tandanya positif. Karena tandanya sama-sama positif, maka hasilnya pasti positif. Kemudian angkanya kita kalikan. 2 dikali 6 sama dengan 12. Maka jawabannya adalah positif 12. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 7 dikali negatif 5. Nah, kita perhatikan tandanya. 7 tandanya positif. 5 tandanya negatif. Karena tandanya berbeda, yang satu positif dan yang satu negatif, maka hasilnya pasti negatif. Kemudian kita kalikan angkanya. 7 dikali 5 sama dengan 35. Maka jawabannya adalah negatif 35. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada negatif 8 dikali 4. Nah, kita lihat tandanya. 8 tandanya negatif. 4 tandanya positif. Karena berbeda tanda, yang satu negatif dan yang satu positif, maka hasilnya pasti negatif. Kemudian angkanya kita kalikan. 8 dikali 4 sama dengan 32. Nah, hasilnya berarti negatif 32. Oke, kita lanjut ke soal pembagian.
Di sini ada negatif 21 dibagi negatif 7. Kita perhatikan tandanya. 21 tandanya negatif. 7 tandanya juga negatif. Karena tandanya sama-sama negatif, maka hasilnya pasti positif. Kemudian angkanya kita bagikan. 21 dibagi 7 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah positif 3. Next, 16 dibagi 2. Kita perhatikan tandanya. 16 tandanya positif dan 2 juga tandanya positif. Karena tandanya sama-sama positif, maka hasilnya pasti positif. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Maka hasilnya adalah positif 8. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 27 dibagi negatif 3. Oke, kita perhatikan tandanya. 27 tandanya positif, 3 tandanya negatif. Karena berbeda tanda, yang satu positif dan yang satu negatif, maka hasilnya pasti negatif. 27 dibagi 3 sama dengan 9. Maka hasilnya adalah negatif 9. Oke, next. Negatif 18 dibagi 3. Kita perhatikan tandanya. 18 tandanya negatif, 3 tandanya positif. Karena berbeda tanda, maka hasilnya pasti negatif. Kemudian kita bagikan angkanya. 18 dibagi 3 sama dengan 6. Nah, berarti jawabannya adalah negatif 6. Ini semua kalau adik-adik sering latihan, pasti akan terbiasa dan tentunya akan lebih cepat dalam mengerjakan soal perkalian dan pembagian. Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan membantu adik-adik dalam belajar matematika tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.